Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Selamat pagi Ibu. Kabarnya hari ini? Sehat Bu. Baik. Alhamdulillah sehat ya pasti ya, karena semangat banget jawab salamnya. Alhamdulillah saat ini sedang banyak orang yang sakit kan. Jadi seperti musiman sakit ini, udah sama seperti musim buah ya. Oke, kalau gitu untuk menambah rasa syukur kita agar semakin berkah kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik kepada Pramanita, ayo dipimpin doanya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah semua teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih ya Prama. Coba Ibu lihat dulu wajah yang ganteng dan cantik-cantik ini. Ya, lengkap semua. Oh ya, tadi ada teman kita satu, Ika. Dia tidak datang hari ini katanya ya. Baik semuanya, kita bernyanyi bersama ya. Gimana? Semangat? Masih semangat kan? Semangat dong Bu. Semangat Bu. Semangat Bu. Ya, setelah kita bernyanyi, bagaimana lebih semangat kan? Kalian tahu nggak? Ya, kalian itu adalah para pemuda calon penerus bangsa, ya kan? Kalian adalah masa depan bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila. Jadi, masa depan negara ini itu ada di tangan kalian. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu juga merupakan hal yang penting karena melatih kalian sebagai anak bangsa untuk turut andil menegakkan keadilan di masyarakat. Caranya dengan apa? Dengan menyuarakan aspirasi-aspirasi dan keluh kesah ya dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan begitu. Ya, teks yang seperti apa ya? Bisa aja dengan teks yang akan nanti kita pelajari ya. Kemudian sebelum itu semuanya sudah punya buku paket kan masing-masing? Ya Bu. Sudah Bu. Enggak? Ya, coba lihat buku paketnya halaman itu di bab 3 kita sudah masuk ya. Coba diperhatikan dulu buku paketnya. Ya, anak-anak semua. Ya, saya kasih waktu coba dulu dibaca sebentar ya. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Ya, sudah ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau mereview tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Iya kan? Benar nggak? Ya Bu, teks eksposisi. Benar Bu. Ya Bu, teks eksposisi. Saya sudah terima semua karya tulis kalian mengenai teks eksposisi minggu lalu. Wah, semuanya itu bagus-bagus, kreatif, dan semangat banget buatnya ya. Banyak yang buat teks eksposisinya ini dalam bentuk pidato. Itu bagus banget ya. Jadi itu nanti bisa
musnahkan. Kalau misal ada lomba-lomba pidato, ya itu bisa nanti kalian buat untuk kelompok. Ya, jadi materi kali ini juga masih tentang teks ya, tapi sudah dengan teks yang berbeda. Teks apa itu? Ada yang tahu? Teks Anekdot apa? ya, Bu. Anekdot, Bu. Iya, Bu. Bab 3 anekdot, Bu. Ya, Nurul Maulida bener ya. Berarti tadi dia serius bacanya atau saya suruh baca. Terima kasih ya. Ya, jadi saya tampilkan dulu apa yang akan kita apa saja kegiatan kita hari ini ya. Sudah muncul di layar. Sudah, Bu. Ya, teks anekdot. Jadi ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan menjadi kegiatan kita pada hari ini ya. Kompetensi dasar kita yaitu 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna dan ada pencapaian kompetensinya, mendata isi tersirat dalam teks anekdot dan menilai aspek makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi kenapa ini ditampilkan ya, supaya kita tahu apa yang mau kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu saya mau bertanya nih, ada nggak yang pernah punya cerita kena tikung sama teman? Ada? Ya, nanti kalau ada bilang deh sama temennya, sindir gitu, kalau mau makan teman pakai nasi sekalian ya biar kenyang gitu ya. Iya, Bu. Bu. Nanti saya sampaikan ya, Bu. Sampaikan ya. Ya, Bu. Bu, biar Saya nggak bilang, diulangi Bu. lagi, Bu. Jadi kalau punya teman yang kayak gitu, yuk dimusnahkan yuk, dimusnahkan ya. Oh ya, Nak Fandi coba apa makna pernyataan tadi? Ayo siapa? Yang mana, Bu? Yang tadi Boleh saya ulangi, Bu. kalau mau makan teman pakai nasi sekalian biar kenyang. Itu tadi yang mau disampaikan sama teman yang suka nikung tadi. Bu, saya yang jawab, Bu. Iya, Boleh saya, Bu. Sindiran ya, Bu. Iya, Bu, sindiran. Sindiran ya, biar temannya jangan suka menikung ya. Ya benar. Jadi Ya, Bu. sindiran seperti itu dengan pengembangan akan menjadi sebuah teks ya, namanya teks anekdot. Oke, semua kita tonton videonya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ditonton baik-baik ya. Ya, Bu. Kami suka nih, Bu, kalau nonton video. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak. Ya. Main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
Kemudian karate, ya, karate. Karatekanya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga, ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan, saya timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya, banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Yuk, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana videonya? Keren Bu, lucu. Lucu Bu. Lucu Bu. Jadi, video apa sih yang barusan kalian tonton itu? Stand up comedy Stand up Bu. komedi Bu. Komedi Bu. Komedi Bu. Komedi. Iya Bu, ada topinya Bu. Pakai topi Bu yang stand komedinya. Ada mantan saya Bu, Raditya Dika. Iya. Jadi, ada nggak unsur humornya? Ada kan ya, lucu kan? Ada dong Bu. Ada Ada, Bu, Bu. makanya ketawa-ketawa Bu. Keren Bu. Yang mana itu unsur humornya, Bu Setia? Iya Bu, ada Bu unsur humornya Bu. Yang stand up comedy tadi kan Bu, yang ditampilkannya itu membandingkan negara Indonesia dengan orang luar negeri begitu Bu. Kemudian setelah kalian tonton tadi, ada nggak hal lain selain lucu dari video tersebut? Ada Bu. Bu, Ada kritikan? menyinggung Bu. Iya Bu. Ya, coba hot nih, apa kritikannya? Kritikannya mengenai sistem hukum di Indonesia yang lemah pada koruptor Bu. Ya, benar ya. Jadi, hukum di Indonesia itu nggak berlaku sama koruptor gitu ya. Kemudian, apakah video tersebut bisa dikatakan sebagai anekdot? Jadi, coba Nita, Ramanita. Baik Bu, menurut saya video tersebut termasuk teks
anekdot, Bu. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur humor dan juga ada unsur sindiran. Begitu, Bu. Ya, jadi anekdot itu dianya mengandung unsur lucu dan kritikan. Jadi tadi stand up comedy tadi sudah ada unsur lucunya, sudah ada juga sindirannya, berarti bisa dikatakan sebagai anekdot. Selanjutnya Ibu akan bagikan materi pada Salindia mengenai ya. Silakan kalian amati. Yang pertama dimulai, apa sih anekdot? Ya, bisa kalian baca pada Salindia. Sudah muncul kan? Sudah, Bu. Ya, sudah dibaca. Kemudian ada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya ada 6 di sini. Ya, bersifat humor atau lelucon, menggelitik, bersifat menyindir, ya. Bisa jadi orang penting, dia memiliki tujuan tertentu, dan menceritakan tentang karakter hewan atau manusia. Realistis. Baiklah, anak-anak semua, kalau kamu baca materi ini, adakah pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Febri, silakan. Saya mau bertanya, apakah semua cerita yang lucu itu termasuk anekdot ya, Bu? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ya, Jadi, Bu. anekdot itu dianya cerita lucu, tapi tidak hanya lucu, di dalam kelucuannya ada sindiran yang disampaikan dari kelucuan itu ya. Jadi tidak hanya lucu saja ya. Jadi kalau dianya lucu itu bisa jadi bukan anekdot ya, bisa jadi hanya cerita humor. Jadi kalau anekdot itu dia harus lucu dan harus ada kritikan yang disampaikan di situ. Ya, bagaimana, Febri? Baik, Bu, saya sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Sudah paham, Bu. Jadi kegiatan kita ya pada hari ini ya tadi mengenai ya mendata isi dan makna tersirat dalam anekdot ya. Jadi nanti akan saya bagikan LKPD lembar kerja ya, kamu nanti bisa lihat LKPD itu, kamu baca, kamu ikuti instruksinya. Di situ nanti ada tugasnya ya. Yang pertama, tugas di LKPD itu adalah mendata isi tersirat dalam teks anekdot. Bagaimana sih mendata isi tersirat dalam anekdot itu? Apa saja isinya? Ya, jadi isi anekdot itu yang pertama ada masalah, ya, kemudian ada unsur humor dan ada unsur kritikannya. Gitu. Kemudian permasalahan di LKPD selanjutnya adalah menilai aspek makna tersirat teks anekdot. Ya, menilai aspek makna tersirat dalam anekdot ini adalah dia berupa tujuan atau pesan, ya, berupa tujuan atau pesan yang ingin disampaikan penulis ya melalui ceritanya, melalui cerita anekdot tersebut, ya. Baik, selanjutnya saya mau kita buat kelompok ya, kelompok belajar. Kita di sini ada 11 orang, tapi ada satu orang yang tidak hadir tadi, berarti tinggal 10 ya. Ada 10. Saya mau kita bagi 2 kelompok, satu kelompoknya 5 orang ya. Ayo silakan kalian bentuk kelompok 5 orang ya. Baik, Bu. Bebas, Yang Bu, laporkan. pilih kelompoknya. Iya, bebas. Baik, Bu. Kalau saya buat kelompok luar, Bu, boleh, Bu? Kelompok luar. Anda, Bu.
Cari perhatian dia, Bu. Cari Iya, Bu. perhatian Kak Fer ya. Kerjaan serius sekali, Bu. Perhatian itu Bu Handi itu. Aku kurang perhatian, Bu. Nah, jadi curhat kan dia, Bu. Ya baik ya. Di sini sudah ada nama-nama kelompoknya. Saya bacakan ya nama-nama kelompoknya. Ya Bu. Baik, kelompok 1 di sini ada Nurul Maulida, ada Ya, Bu. Fandi, ada Setia, ada Nurul Khotimah, dan ada Febri. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 ada Prama, ada Hotmi, ada Ika, ada Devi, dan Helmi. Itu kelompoknya ya. Oh ya, tadi Ika kan tidak hadir ya. Tidak apa-apa Hadir ya. Bu, hadir Bu. Terlambat, Bu. Terlambat ya. Bu. Dia Terlambat dia, Bu. Dia tadi Bu. Sudah selesai urusan keluarganya. Sudah Bu. Ya, Sudah, baik. Ya, nanti ditanya dengan temannya ya, apa saja yang tadi sudah kita lakukan supaya kamu tidak ketinggalan. Baik Bu. Oke, baiklah, kita lanjut ya. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD ya. Saya sudah kirim LKPD-nya di grup WA kita. Kalian bisa lihat masing-masing. Oke, semuanya duduk ya di kelompok yang sudah kita bentuk, duduk bersama teman satu kelompoknya. Baik Bu. Silakan yuk, bergerak yuk. Iya, Di Bu. kelompoknya ya. Tadi Bu. siapa kawan kelompok saya, Bu? Hotmi tadi kelompok 1 dengan teman-temannya. Sama Nurul Hotmi. Dua, Bu, Otmi. Kelompok 2 ya, Bu? Iya. Kelompok 2. Kelompok 1. Oh, Hotmi Kelompok tadi 2. ya? Kelompok 1 bergabung sini teman-teman. Pandi, Setian. Yang mana? Ada 2 Devi. Nur Maulida Iya, kita kan diskusi satu ya kawan-kawan. Iya. Ika, kita sama Kak, kelompok 2. Iya loh, Nita, sabarlah. Ika terlambat. Mesti kita, Ika. Iya terlambat aku Gimana lah ini? Gak apa-apa Kak, ayo kita diskusikan. Bu, diskusi nih Bu. Oke. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi saya mau kasih pertanyaan. Sudah dilihat kan apa yang akan dikerjakan pada LKPD? Sudah Sudah, Bu. Bu. Ya, tadi juga saya udah jelaskan kan apa-apa aja yang ada di dalam LKPD. Saya mau bertanya, bagaimana mendata isi tersirat dalam anekdot? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan, Nurul Khotimah. Mendata isi anekdot ya Bu. Iya, mendata isi tersirat dalam anekdot. Bagaimana? Terdiri atas masalah, unsur humor, dan kritik Bu. Ya, baik, benar ya, benar sekali. Ya, bagus Nurul ya. Pasti kamu udah memerhatikan sejak tadi ya apa yang kita pelajari. Nah, baik, yang kedua, bagaimana nilai tersirat dalam anekdot? Bagaimana membuat penilaian terhadap makna tersirat dalam anekdot? Ayo, Saya, Bu. boleh Nurul Iya. Maulida? Menurut saya kan, Bu, cara menentukan atau menilai makna tersiratnya itu dengan menentukan dulu apa tujuan atau pesan yang ingin disampaikan si penulis, Bu. Ya, benar. Ya, bagus ya, pintar-pintar kalian ya. Iyalah Bu, namanya kelas IPS. Oke, silakan semuanya karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi ya. Kerjakan tugasnya sesuai instruksi yang saya buat pada LKPD. Baik, Bu. Baik, Bu. Waktunya berapa lama ini Bu? Ya, waktunya masing-masing 30 menit ya. Baik Bu. Ibu izin, Bu, bertanya. Iya, Nurul. Ini hasil diskusinya kami presentasikan lagi, Bu. Iya, dipresentasikan. Dibuat ke dalam PowerPoint ya. Oh, per poin ya, Bu. Iya, ya, Bu. PowerPoint.
Salindia. Ya, saya mau ke kelompok 1 terlebih dahulu. Bagaimana kelompok 1? Ya Bu, Sudah kami dibagi sedang tugasnya? proses Bu. Iya Bu, kami sedang membagi tugas ini Bu. Bagi tugasnya biar cepat selesainya ya. Baik Bu. Iya, Iya, Bu. Kelompok 2. Bagaimana kelompok Iya, Bu. 2? Ada masalah? Banyak Bu. Kami sedang berdiskusi Bu. Diskusi, Bu. Jadi diskusikan masalah-masalahnya Ika. Iya, Bu. Bersama dengan teman kelompoknya. Izin bertanya, Bu. Iya, Hotmi, silahkan. Ini nanti ada ketuanya gitu, Bu. Pakai ketua-ketua ini, Bu. Tadi pakai moderator, nanti dibagi tugasnya siapa moderator, siapa penyaji ya, siapa notulennya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalian bagi dulu ya, Bu. Dan silakan didiskusikan dengan teman-teman ya. Baik, Kalau Bu. ada yang kurang Baik, Bu. paham, bisa ditanya sama saya. Atau bisa juga cari informasi dari buku, atau bisa juga dari pakai gawainya, boleh pakai gawai ya untuk mencari informasinya. Boleh searching kan Bu? Boleh. Kelompok 1 juga jangan mau ketinggalan. Ya Bu, kami duluan siap ini Bu. Iya Tenang ya Bu, Bu ya. kami duluan siap Bu. Iya, siaplah kalian duluan. Pasti kami yang duduk. Bu, Bagaimana? Sudah selesai? Ibu mau bertanya, Bu. Ya, Hotmi, silakan. Boleh nggak topiknya mengenai hukum, Bu? Hukum Boleh peradilan. dong. Ya, Boleh? Boleh. Baik, Bu. Berarti itu yang kami angkat ya, Bu. Kan sudah ada teksnya pada LKPD. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Saya tadi agak kurang fokus, Bu. Gak konsen si Hotmi ini. Iya, si Hotmi. lagi galau gue. Belum lah, Oh, weh. iya Bu, ada pacarnya Bu, diputuskan dia. Beneran kena tikung ini ya Bu Hotmi ya. Kena tikung kan? Iyalah Bu, saya yang Iya. tikung Bu. Ya, nanti bilang pernyataan yang seperti tadi, yang saya sampaikan tadi ya, sama yang tikung ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah selesai didiskusikan, jangan lupa dibuat salindianya ya untuk bahan presentasi. Baik Baik, Bu. Baik Bu. Ya, kelompok 1 masih ada masalah? Sudah bisa? Bisa Bu, ini lagi proses membuat salindia Bu. Bentar lagi siap ya Bu. Kelompok 2 bagaimana? Masih ada masalah? Masih ada Bu, masalah hati. Itu masalah hatinya nanti kita selesaikan setelah itu ya. Kita selesaikan dulu kerja kita ini. Cepat ini kami Bu, udah mau selesai nih Bu. Baik, saya rasa sudah tidak ada masalah lagi ya. Semuanya sudah selesai ya. Sedikit lagi Bu. Ya, bentar ya, saya stop share dulu ya. Baik Bu. Ya, silakan kelompok 1 ditampilkan hasil diskusinya. Nah, ini hasil diskusi kami teman-teman. Saya yang bacakan ya Bu. Silakan dibuka, perkenalkan. Iya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Nurul Maulida Anwar, lalu ada Fandi Laksmana, dan di sebelahnya ada Setia Ekawati, lalu di sebelahnya ada Nurul Khotimah, dan yang terakhir di paling ujung ada Febri. Baiklah, langsung saja teman-teman, kami akan presentasikan. Nomor 1, setelah kamu membaca teks anekdot hukum peradilan, datalah isi pokok tersirat dari teks tersebut sesuai tabel berikut. Nah, judulnya di sini yang dibahas adalah judulnya adalah hukum peradilan. Masalah yang dibahas itu adalah masalah hakim yang tidak menegakkan keadilan. Nah, lalu unsur humornya teman-teman, unsur humor yang terdapat pada teks anekdot tersebut adalah menggambarkan kelucuan orang-orang yang saling melempar kesalahan. Pandai membuat alasan maka tidak jadi bersalah. Orang yang tidak pandai membuat alasan akhirnya dipenjara.
Nah, kritikan yang disampaikan kami di sini membuatnya seperti ini teman-teman. Menurut cerita teks anekdot hukum peradilan, kritik yang ingin disampaikan adalah hakim di bidang hukum belumlah tegas dalam menjalankan tugasnya. Karena orang yang tidak dapat berdebat belum tentulah dia bersalah. Sedangkan orang yang mahir dalam berdebat di peradilan bisa saja justru dialah yang salah. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kami jawab pertanyaan nomor 2 teman-teman. Bacalah kembali teks anekdot hukum peradilan, kemudian tentukan makna tersiratnya dengan menggunakan tabel berikut. Nah, ini adalah kritikannya teman-teman. Menurut cerita teks anekdot hukum peradilan, kritik yang ingin disampaikan adalah keputusan yang tidak adil. Lalu makna yang tersiratnya apa? Makna tersiratnya adalah makna pada teks anekdot tersebut tentang hukum dalam pengadilan yang sering tidak adil pada masyarakat yang lemah. Hakim yang tidak menegakkan keadilan dan hanya membela orang yang memberikan banyak keuntungan untuk dirinya. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya serahkan kepada Ibu. Ya, baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Silahkan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1 pada hasil dari kelompok 1. Ya, perwakilan dari kelompok 2, silakan. Baik, Bu. Saya mewakili dari kelompok 2. Menurut kami, presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah bagus dan sudah jelas berdasarkan dengan petunjuk teks anekdot hukum peradilan sesuai dengan isinya, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, benar ya. Jadi, terima kasih ya kepada Pramanita dari kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan. Ya, saya setuju dengan pendapat Pramanita ya. Jadi sudah bagus, sudah sesuai ya masalahnya, unsur humornya dan kritik yang disampaikannya. Oke, baik. Kita lanjut ya untuk penampilan dari kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk menyajikan. Baiklah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, di sini kami kelompok 2. Saya Pramanita Marpaung, kemudian di sebelah saya ada Hotmi, kemudian sebelah Hotmi Ika, sebelahnya Devi dan Helmi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isi pokok tersirat dari teks anekdot yang berjudul Hukum Peradilan. Baiklah, kepada Hotmi kami persilahkan untuk membacakannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil kelompok kami, Bu. Yang berjudul hukum peradilan. Masalah yang dibahas itu yaitu masalah hukum peradilan yang tidak adil. Kemudian unsur humor yang terdapat pada teks aneks tersebut adalah menggambarkan kekonyolan orang yang tidak bersalah dihukum dan dimasukkan ke penjara. Mengapa si pembantu yang kurus dan pendek dihukum dan dipenjara, tetapi si pembantu yang gemuk dan tinggi tidak? Kemudian struktur yang ketiga, kritik yang disampaikan itu yaitu menurut cerita teks anekdot hukum peradilan, kritik yang ingin disampaikan adalah hakim di bidang hukum belumlah tegas dalam menjalankan tugasnya karena orang yang tidak dapat berdebat belum tentulah dia bersalah. Sedangkan orang yang mahir dalam berdebat di peradilan bisa saja justru dia yang salah. Itu dia yang nomor 1, Bu. Kemudian yang nomor 2 dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Ika. Baik, Bu Utari, saya akan melanjutkan hasil kelompok 2. Yang kedua ini pertanyaannya bacalah kembali teks anekdot hukum peradilan, kemudian tentukanlah makna tersiratnya dengan menggunakan tabel berikut. Dibaca ini, Bu? Ya, baca. Oh iya, Bu. Bentar ya, Bu. Nah, untuk judul anekdot hukum peradilan, kritik atau sindiran, menurut cerita teks anekdot hukum peradilan, kritik yang ingin disampaikan adalah keputusan yang tidak adil dikatakan adil. Makna tersiratnya itu
Makna tersirat pada teks anekdot tersebut adalah tentang hukum dalam pengadilan yang sering tidak adil pada masyarakat yang lemah. Hakim yang tidak menegakkan keadilan dan hanya membela orang yang memberikan banyak keuntungan untuk dirinya. Terima kasih Bu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kritik dan saran, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Sama. Baik, kepada kelompok 1, ayo silahkan memberikan tanggapannya. Iya Bu, saya akan memberikan tanggapan. Untuk kelompok 2, saya sependapat dengan kelompok 2 bahwa makna tersiratnya itu adalah tentang hukum dalam pengadilan yang sering tidak adil. Nah, jadi berdasarkan hasil presentasi kelompok 2, kami setuju dengan kelompok 2, Bu. Terima kasih. Iya, benar ya. Oke, jadi teks anekdot yang berjudul Hukum Peradilan itu, ya dia masalahnya adalah tentang ya masalah hukum yang ada di ya masalah hukum yang tidak adil. Kemudian ada unsur humornya juga, unsur humor yang ada pada teks tersebut ya. Jadi di mana ada kekonyolan di situ bahwa para tokoh saling melempar kesalahan. Siapa yang berhasil membela dirinya, maka dia tidak akan bersalah. Tapi jika dia tidak bisa membela diri, maka dia akan jadi yang tersalahnya. Ya, kritik yang disampaikan di situ adalah mengkritik hakim yang tidak tegas dalam memberikan hukuman. Itu ya. Makna yang disampaikan apa? Pesan yang disampaikan ya itu tadi tentang bahwa hukum itu diterapkan oleh hakim dengan tidak adil. Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Semua kelompok sudah tampil dan berjalan dengan baik. Semua anggota sangat aktif saya perhatikan. Ya, kelompok 1 juga hasil presentasinya, moderatornya, penyajinya semuanya sangat luar biasa. Ya, salindianya juga sangat menarik. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1. Ya, begitu juga dengan kelompok 2. Saya salut dengan kelompok 2 ya, pembagian tugasnya ya sangat baik ya. Saya salut dengan kelompok kalian. Ya, berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Ya, baik. Boleh di stop share untuk tugasnya ini kelompok 2. Ya, kita sudah presentasi semuanya ya. Selanjutnya, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kita simpulkan terlebih dahulu ya pembelajaran kita. Jadi, teks anekdot itu sudah jelas ya, sebuah teks yang berisi cerita lucu dan mengkritik. Ya, isinya terdiri atas apa aja tadi? Ya, isi teks anekdot ada masalah. Ada masalah, kelucuan, sama kritikan, Bu. Kritikan. Kemudian ada makna Tersirat. Makna tersirat itu apa? Ya, Tujuan atau pesan dari penulis. Dari penulis, ya benar, itu dia ya. Ya baik, setelah kita mempelajari materi teks anekdot ini, ya artinya semua sudah paham ya apa itu teks anekdot, isi tersiratnya, dan makna yang bisa diambil dari teks tersebut. Selamat ya, sudah selesai presentasi semuanya. Oh ya, tadi saya mau berikan hadiah untuk kelompok terbaik yang sudah presentasi. Ya. Saya beri hadiah ya. Kami kelompok 2. Kami dong. Wajahnya Bu. Kelompok terbaik itu Kelompok 1 ini. Pada Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Ya, kenapa kelompok 2? Karena kelompok 2 tadi membagi tugasnya itu ya, terlihat di situ kekompakannya dan kerjasamanya gitu ya. Selamat ya, tangan dulu untuk kelompok 2. Selamat. Terima kasih. Baiklah, sebagai kegiatan akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau sampaikan tugas mandiri untuk kalian. Ada tugas lagi, Bu? Iya, di rumah ya. Oh, Jadi di rumah. tugas mandiri. Carilah sebuah teks anekdot dari internet ya, kemudian datalah isi dan nilai makna tersirat dari teks tersebut. Ya,
Untuk pertemuan selanjutnya, materi kita masih tentang teks anekdot. Ya, masih tentang teks anekdot. Ya, tetapi sudah lanjut di KD ya. KD-nya mengonstruksi teks anekdot. Ya, menciptakan kembali sebuah teks anekdot. Gitu ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ya banyak manfaatnya untuk diri kita. Ya. Baik semuanya. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat ikuti pelajaran. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.